Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kembali untuk membahas hukum jaminan. Kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan pemberi gadai, kedudukan pemegang gadai, dan proses terjadinya gadai. Kewenangan pemberi gadai kita bisa melihat dalam pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor yang telah menerima barang tersebut dalam gadai. Ini artinya bahwa kalau seandainya ternyata benda gadainya ini bukan milik sendiri dari pemberi gadai, misalnya benda gadai dititipkan kepada pemberi gadai kemudian digadaikan oleh pemberi gadai tersebut kepada pemegang gadai. Nah, dalam hal demikian mestinya seseorang yang bukan pemilik benda tersebut tidak bisa menggadaikan. Dia hanya meminjam benda tersebut kemudian digadaikan. Ini tidak boleh. Seharusnya pemberi gadai ini tidak berwenang untuk menyerahkan dalam gadai. Namun dalam hal ini berdasarkan pasal 1154 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka di situ bahwa hal tidak berwenangnya pemberi gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor yang telah menerima benda dalam gadai. Artinya bahwa kalau terjadi demikian, maka gadai tersebut tetap sah karena di sini pemegang gadai memiliki hak kebendaan. Nah, di sini dia bisa mempertahankan benda tersebut. Dia memiliki hak namanya hak kebendaan. Sehingga sifatnya mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dan menimbulkan hak preferen. Juga di sini hak kebendaan itu senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Ada droit de suite di sini. Ada revindikasi. Jadi seandainya kemudian benda itu diambil atau dicuri oleh orang lain, maka ada hak bagi kreditor pemegang jaminan tersebut untuk merevindikasi bendanya, untuk menuntut kembali bendanya. Jadi di sini meskipun pemberi gadai itu bukan orang yang berwenang, maka di sini gadai tetap sah dan pemegang gadai memperoleh perlindungan hukum dalam hal demikian. Kemudian kita akan membahas mengenai kedudukan pemegang gadai. Seorang pemegang gadai, maka di sini memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen dan juga sebagai kreditor separatis. Kenapa? Karena dia pemegang jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan akan menimbulkan hak kebendaan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Kita ingat bahwa ada dua macam hak kebendaan menurut sifatnya. Ada yang bersifat memberikan kenikmatan dan ada yang bersifat memberikan jaminan. Sedangkan gadai ini termasuk salah satu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Sehingga fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditor. Jadi dia tidak berhak untuk menikmati bendanya, untuk menggunakan bendanya. Karena hak kebendaan di sini yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Nah, salah satu ciri atau sifat hak kebendaan adalah menimbulkan hak preferen. Bagi siapa? Bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan. Sehingga dia memiliki kedudukan yang diistimewakan, didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan. Jadi dia prinsipnya memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen, kreditor yang memiliki kedudukan mendahulu, diistimewakan, didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor-kreditor lain. Di samping itu, sebagai salah satu pemegang jaminan kebendaan, maka kreditor pemegang gadai ini juga memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis. Artinya memiliki kedudukan sebagai kreditor yang tidak terpengaruh adanya kepailitan debitur. Sehingga kalau misalnya debitur pailit, maka kreditor pemegang gadai ini tetap dapat melaksanakan hak-haknya seperti halnya tidak terjadi kepailitan debitur. Jadi dia bisa melakukan eksekusi, bisa melakukan
penjualan objek jaminan. Dalam hal ini adalah benda gadai bisa dilakukan penjualan dalam hal debitor pilot, dinyatakan pilot. Jadi kedudukan kreditor di sini sangat kuat karena berkedudukan sebagai kreditor preferen dan sekaligus kreditor separatis. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai proses terjadinya gadai. Proses terjadinya gadai ini ada beberapa macam. Karena benda yang menjadi objek gadai ini ada beberapa macam. Prinsipnya adalah benda bergerak. Semua benda bergerak dapat menjadi objek gadai. Baik benda bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh. Benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud. Dan masing-masing penggadaiannya ini berbeda. Benda bergerak tidak berwujud ada 3. Ada piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, dan piutang atas nama. Ini pun cara penggadaiannya masing-masing juga berbeda. Bagaimana proses terjadinya jaminan gadai atas benda bergerak bertubuh? Yang pertama, ada perjanjian gadai. Perjanjian gadai ini bersifat konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Konsensual artinya apa? Konsensual adalah bahwa perjanjian itu terjadi karena ada kesepakatan. Jadi gadai ini disepakati oleh para pihak. Karena gadai terjadi karena suatu perjanjian. Nah, tahap pertama tadi adalah ada perjanjian gadai, sifatnya konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Obligator, perjanjian gadai ini menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Kemudian bentuknya bebas, bisa tertulis, bisa lisan. Nah, inilah perjanjian gadai. Kemudian yang kedua, syarat mutlak yang kedua adalah bahwa benda gadai harus diserahkan kepada pemegang gadai. Jadi harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Kita ingat bahwa ada syarat namanya syarat imbesit stelling dalam gadai. Lihat pada pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada hak gadai kalau benda gadai dibiarkan tetap ada di tangan debitur atau kembali dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai atas kemauan kreditur. Jadi penyerahan ini sifatnya mutlak, harus dilakukan supaya terjadi gadai. Jadi tanpa ada penyerahan benda bergerak bertubuh tadi, maka tidak akan pernah terjadi gadai. Nah, penyerahannya ini dilakukan dengan penyerahan nyata, yaitu penyerahan langsung dari tangan ke tangan. Kalau penyerahannya dilakukan secara constitutum possessorium, maka tidak akan terjadi gadai. Apa itu penyerahan constitutum possessorium? Bahwa penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Ini artinya benda gadai tetap berada di tangan siapa? Tetap berada di tangan pemberi gadai. Contohnya, A utang kepada B dengan jaminan sepeda motor misalnya. Nah, sepeda motor ini seharusnya diserahkan kepada pemegang gadai, keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Namun kemudian pada saat yang sama, kemudian si pemberi gadai ini meminjam benda tersebut. Nah, berarti di sini tidak diserahkan kepada pemegang gadai, tetap dikuasai oleh pemberi gadai. Maka di sini tidak akan terjadi namanya gadai. Karena benda gadai tidak keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Jadi bertentangan dengan tadi penyerahan adanya syarat imbesit stelling tadi, sehingga tidak terjadi gadai. Nah, itu jadi wajib ada perjanjian gadai, kemudian yang kedua penyerahan benda gadai. Kemudian selanjutnya adalah benda bergerak tidak bertubuh. Benda bergerak tidak bertubuh ini ada beberapa macam, ada 3 macam. Piutang atas bawah, piutang atas nama, dan piutang atas tunjuk. Dan ketiganya ini cara penggadaiannya juga berbeda. Piutang atas nama, piutang atas bawah, dan piutang atas tunjuk ini selalu ada surat buktinya. Jadi selalu dalam bentuk tertulis. Jadi ada surat bukti piutangnya di sini. Ini berbeda dengan piutang atas nama. Kalau piutang atas nama itu tidak selalu dalam bentuk tertulis. Nah, ini penggadaiannya berbeda antara ketiganya. Untuk piutang atas bawah, cara penggadaiannya seperti apa? Yang pertama, ada perjanjian gadai.
Jadi yang pertama selalu ada perjanjian gade terlebih dahulu. Karena gade ini diperjanjikan, merupakan jaminan yang diperjanjikan. Bukan timbul karena undang-undang, tapi diperjanjikan terlebih dahulu. Ada kesepakatan antara para pihak. Nah, perjanjian gade ini seperti tadi, bahwa sifatnya konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Kemudian yang kedua adalah penyerahan surat bukti piutangnya. Jadi seperti halnya tadi, kalau benda bergerak, bertubuh atau berwujud, itu yang diserahkan kepada pemegang gade adalah bendanya. Nah, misalnya sepeda motor itu benda bergerak berwujud, maka yang diserahkan adalah sepeda motornya. Tetapi dalam piutang, bendanya itu tidak kelihatan, tidak merupakan benda tidak berwujud, tidak bisa ditangkap dengan alat panca indera. Nah, di sini ada surat buktinya. Nah, yang diserahkan adalah surat bukti piutang tersebut kepada pemegang gade. Ini untuk gade piutang atas bawah. Kemudian bagaimana dengan piutang atas tunjuk? Piutang atas tunjuk, proses terjadinya gade, yang pertama ada perjanjian gade. Sama seperti tadi, bahwa sifatnya konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Kemudian yang kedua, ada endorsement. Nah, endorsement dan penyerahan surat bukti piutang tersebut setelah dilakukan endorsement. Apa itu endorsement? Endorsement adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh kreditor dalam surat bukti piutang tersebut atau di balik surat bukti piutang tersebut yang menunjukkan bahwa piutang sudah dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh kreditor dan kemudian ditandatangani oleh kreditor. Nah, setelah itu diserahkanlah surat bukti piutang yang sudah dilakukan endorsement tersebut kepada pemegang gade. Kemudian selanjutnya, piutang atas nama. Piutang atas nama ini berbeda dengan kedua piutang tadi. Ini tidak selalu ada surat buktinya. Jadi bisa tertulis, bisa lisan, atau tidak tertulis. Nah, cara terjadinya gade piutang atas nama ini adalah yang pertama ada perjanjian gade, kemudian yang kedua ada pemberitahuan kepada debitur atau sesus. Jadi pemberitahuan di sini sifatnya mutlak. Ada perjanjian gade yang pertama tadi, seperti yang lainnya tadi bahwa bersifat konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Kemudian ada pemberitahuan kepada debitur sesus. Nah, biasanya gade piutang atas nama ini sering disebut dengan gade sesi. Namun sangat berbeda dengan sesi. Seringkali orang merancukan bahwa sesi itu adalah suatu jaminan. Sebenarnya sesi sendiri adalah suatu penyerahan piutang atas nama. Nah, gade sesi ini adalah gade piutang atas nama, gade terhadap piutang atas nama. Nah, ini berbeda dengan sesi. Kita lihat bedanya. Kalau dalam sesi itu kan ada 3 pihak, sama juga dalam gade sesi sebenarnya ada 3 pihak. Ada seden, ada sesionaris, dan ada sesus. Siapa sesus? Sesus adalah debitur. Kemudian siapa seden? Seden adalah kreditor lama atau kreditor yang menyerahkan piutang atas nama. Sedangkan sesionaris adalah kreditor baru atau kreditor yang menerima penyerahan piutang atas nama. Nah, dalam sesi ini syarat sesi penyerahan piutang atas nama, syaratnya apa? Syaratnya adalah kita bisa melihat dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sesi harus dibuat dalam bentuk akta, baik akta tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Jadi sesi ini harus selalu dalam bentuk tertulis, harus dibuat dalam bentuk akta, bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang penting dibuat dalam akta. Kalau melihat seperti itu, maka syarat sahnya sesi itu di samping harus memenuhi syarat sahnya penyerahan benda, syarat sahnya penyerahan benda supaya yang menerima benda tersebut memiliki hak eigendom, maka di sini yaitu pertama bahwa ada alas hak yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan benda. Kemudian yang kedua, alas hak ini harus sah ya, misalnya jual beli. Kemudian yang kedua harus ada kewenangan dari orang yang menyerahkan.
kewenangan orang yang menyerahkan. Orang yang berwenang itu bisa pemilik sendiri, bisa juga bukan pemilik, tetapi dia punya hak kebendaan. Misalnya adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Contohnya hak gadai di sini. Nah, di samping itu, di samping 2 syarat pokok untuk penyerahan benda, kalau untuk sesi ada 1 syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu bahwa sesi harus dibuat dalam bentuk akta. Bisa akta otentik, bisa akta di bawah tangan. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka sesi sudah sah. Kemudian seandainya sudah memenuhi 3 syarat ini, kemudian tidak diberitahukan kepada debitur atau sesus, lalu bagaimana? Apakah sesi ini sah? Tetap sah. Namun demikian, sesi ini pemberitahuan dalam sesi tetap sangat diperlukan. Karena untuk apa? Untuk mengikat sesus akan adanya sesi. Jadi kalau tidak diberitahukan kepada sesus, maka sesus tidak terikat adanya sesi. Sehingga kalau misalnya kemudian suatu saat sesus membayar utangnya kepada seden atau kreditur lama, maka di sini karena tidak ada pemberitahuan, maka boleh. Jadi pembayarannya itu sah. Sehingga kalau kemudian sesionaris atau misalnya A, B, C, misalnya C ini menagih kepada sesus, maka di sini sesus bisa menolak karena sudah melakukan pembayaran kepada seden. Tetapi kalau diberitahu, maka si sesus ini terikat akan adanya sesi. Sehingga kalau dia tetap membayar kepada seden, maka pembayaran ini tidak sah. Maka suatu saat kalau sesionaris ini menagih, dia tetap harus membayar kepada sesionaris. Ini kalau sesus. Nah, lain lagi kalau di dalam gadai sesi atau gadai atas piutang atas bawah, atas nama, gadai piutang atas nama, maka pemberitahuan ini wajib dilakukan supaya gadai ini benar-benar terjadi, supaya gadai ini menjadi sah. Karena untuk terjadinya gadai atas piutang atas nama, maka pertama ada perjanjian gadai, yang kedua harus ada pemberitahuan kepada debitur atau sesus. Nah, itu tadi mengenai proses terjadinya gadai. Jadi pada pagi hari ini kita sudah membahas mengenai kewenangan pemberi gadai, kedudukan pemegang gadai, dan juga proses terjadinya gadai. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun sikap serta tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.